Halo teman-teman semua, selamat datang kembali. Eh, Dalam kesempatan dan video kali ini, saya mau berbicara soal kenapa umat Islam itu atau orang-orang beragama secara khusus, secara umum ya, dan umat Islam secara khusus itu suka sekali berdebat soal Tuhan begitu di antara mereka sendiri. Padahal mereka selalu bisa mengatakan wallahu a'lam bisawab atau hanya Tuhan yang tahu jawabannya. Kayak misalnya kita lihat dalam sejarah filsafat Islam ya. Itu ada perdebatan soal apakah pengetahuan Tuhan itu sesuatu yang bersifat juz'iyat atau kulliyat. Jadi kalau juz'iyat itu artinya partikular, kalau kulliyat itu artinya universal. Jadi apakah pengetahuan Tuhan itu sesuatu yang bersifatnya itu partikular, mendetil, ya dia tahu sampai hal-hal yang mendetil, atau pengetahuan Tuhan itu adalah sesuatu yang hanya kuliat saja, hanya universal. Dia hanya mengetahui sesuatu secara umum, tidak secara detail. Semisal pertanyaan, apakah Tuhan mengetahui rasanya hubungan seksual misalnya, atau apakah Tuhan mengetahui rasanya beranak ya, atau rasanya memiliki anak atau rasanya beranak gitu. Nah itu dalam pandangan para filsuf muslim seperti Ibnu Sina atau Ibnu Rushd itu ya mustahil bagi Tuhan mengetahui hal-hal seperti itu gitu. Sedangkan bagi para mutakalimun atau para teolog, pengetahuan Tuhan itu ya sesuatu yang kuliat, yang juz'iyat. Jadi dia melingkupi segala sesuatu pengetahuannya. Jadi dia mengetahui segala sesuatu secara mendetail. Sedangkan bagi filsuf muslim, pengetahuan Tuhan itu tidak mendetail. Dia hanya mengetahui sesuatu secara umum. Dia nggak tahu bagaimana caranya, bagaimana rasanya bereproduksi itu dia tidak tahu gitu. Para filsuf muslim. Nah, kedua kubu ini, baik para mutakalimun, para teolog muslim, maupun para filsuf muslim seperti Ibnu Sina dan Ibnu Rushd, berdebat satu sama lain. Sampai hari ini pun perdebatannya masih terjadi itu. Nah, hal yang sama juga berlaku untuk pertanyaan misalnya, apakah alam semesta itu sesuatu yang punya permulaan, ataukah alam semesta itu sesuatu yang tidak punya permulaan? Nah itu terjadi perdebatan sampai hari ini. Ya, para filsuf muslim seperti Ibnu Sina misalnya beranggapan bahwasanya alam semesta itu ya tidak punya permulaan. Sedangkan para mutakalimun, para teolog muslim seperti Al-Ghazali justru berpendapat bahwasanya alam semesta itu punya permulaan. Nah, jadi di internal Islam itu ada perdebatan soal hakikat Tuhan, hakikat sifat-sifatnya Tuhan, ya, wujudnya Tuhan, ya, esensinya dan eksistensinya, ya, serta atribut-atributnya gitu. Itu ada perdebatan. Ya. Dan hal yang sama juga berlaku bagi umat Kristen ya. Tuhan itu satu pribadi atau tiga pribadi. Kalau dia tiga pribadi lantas bagaimana dengan keesaannya dan sebagainya kayak gitu. Dia disebut satu dalam substansi, tiga dalam pribadi. Itu pengertian substansi itu apa dan pengertian pribadi itu apa kayak gitu. Nah ini perdebatan-perdebatan yang terjadi ya di antara para pengikut agama ini. Nah yang saya herankan itu adalah bahwa sebenarnya mereka tuh bisa alih-alih berdebat gitu panjang lebar, apalagi sampai saling mengkafirkan, saling membidatkan gitu ya, menyesatkan satu sama lain. Mereka tuh bisa loh untuk mengatakan
ya hanya Tuhan yang tahu jawabannya, atau wallahu alam bisawab, atau ya only God knows gitu. Jadi seperti tadi misalnya, apakah Tuhan itu mengetahui sesuatu yang sifatnya partikular ataukah universal? Ya jawabannya ya walau alam bisawab gitu. Hanya Tuhan yang tahu. Ya. Atau misalnya apakah alam semesta punya permulaan ataukah alam semesta tidak punya permulaan, ya walau alam gitu ya. Hanya Tuhan yang tahu gitu. Begitu pula apakah Tuhan itu dia satu pribadi atau tiga pribadi gitu. Kalau dia tiga pribadi dalam pengertian apa dia disebut Esa, ya hanya Tuhan yang tahu gitu jawabannya. Nah, jadi dibandingkan kita mencoba untuk merumuskan, oke, tadi mohon maaf saya ke toilet sebentar tadi, bisa lanjut. Padahal sebenarnya bisa saja mereka ini menjawab ya hanya Tuhan yang tahu begitu. Apakah Tuhan itu satu pribadi atau tiga pribadi, ya hanya Tuhan yang tahu jawabannya. Gitu loh. Termasuk apakah alam semesta memiliki permulaan atau tidak, ya hanya Tuhan yang tahu jawabannya. Jadi mereka selalu bisa menjawab ya hanya Tuhan yang tahu, wallahu alam bisawab begitu loh. Tanpa perlu kemudian dengan mereka menjawab seperti itu kan mereka tidak lagi perlu berspekulasi aneh-aneh soal Tuhan dan sebagainya gitu kan. Membangun argumen-argumen yang sebenarnya kalau menurut saya tidak cukup meyakinkan saya gitu soal Tuhan dan sebagainya gitu. Jadi ya pertanyaan-pertanyaan soal Tuhan itu dijawab saja wallahu alam bisawab atau hanya Tuhan yang tahu kayak gitu. Itu kan juga menunjukkan kerendahan hati kita untuk mengakui bahwasanya kita terbatas dalam memahami Tuhan kayak gitu. Ya, itu sih omong-omong saya. Terima kasih.